Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Ibu seperti biasa. Di hari Selasa ini kita akan belajar materi pendidikan agama Islam. Dan yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah mengenai iman kepada Allah, subnya yakin Allah itu ada. Siap ya belajar hari ini? Oh ya, sebelumnya Ibu ucapkan selamat dulu kepada anak-anakku yang nilai PTS kemarinnya sudah berada di atas KKM. Selamat ya. Kemudian untuk anak-anakku yang masih nilainya kurang, masih di bawah KKM, tetap semangat belajar, jangan pernah berhenti belajar dan berdoa tentunya ya. Kita lanjutkan materi kita di hari ini. Kita akan bahas mengenai materi iman kepada Allah, submateri yakin Allah itu ada. Baik, seperti biasa, sebelum belajar kita mulai, kita awali dulu dengan membaca doa sebelum belajar. Kita baca bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, warzuqni fahman, waj'alni minas solihin. Ya Allah, tambahkanlah kepada aku ilmu, berikanlah kepada aku karunia untuk dapat memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk dalam golongan orang-orang yang soleh. Amin. Baik, kita akan masuk ke materi bahasan kita di pagi hari ini, yakni mengenai iman kepada Allah. Kalian ada yang tahu tidak? Coba, iman itu apa artinya? Iman itu artinya adalah percaya. Jadi kalau kalimatnya iman kepada Allah, artinya kita percaya kepada Allah. Harus percayakah kita kepada Allah? Sebagai seorang muslim, kita jelas harus beriman kepada Allah, harus percaya kepada Allah. Kenapa? Karena kita punya rukun iman. Ayo, siapa yang masih ingat rukun iman ada berapa? Rukun iman ada 6. Jadi ada 6 hal yang harus kita imani, yang harus kita percayai sebagai seorang muslim. Iman kepada apa sajakah itu? Yang pertama, kita sebagai seorang muslim harus beriman kepada Allah, betul. Kemudian kita sebagai seorang muslim yang kedua harus beriman kepada malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman kepada Rasul Allah. Yang kelima, iman kepada siapa? Yang kelima, iman kepada hari akhir. Yang keenam, yang terakhir, iman kepada qada dan qadar. Nah, materi yang kita bahas di pagi hari ini adalah mengenai iman kepada Allah, artinya kita harus yakin, harus percaya kepada Allah, termasuk kepada keberadaannya Allah. Allah itu ada atau tidak? Allah itu jelas ada. Hanya Allah itu keberadaannya berbeda dengan manusia. Kalau kita manusia ada, kenapa? Karena terlihat. Oh, sekarang ada ibu nih lagi belajar sama kita. Nah, ibu ada karena ibu memang terlihat oleh kalian. Nah, berbeda dengan Allah, karena Allah berbeda dengan makhluknya, maka Allah itu ada. Walaupun wujudnya Allah tidak bisa terlihat seperti kita melihat manusia yang lainnya. Kalian bisa bilang ibu ada karena ibu terlihat oleh kalian. Nah, kalau Allah itu berbeda. Walaupun Allah tidak terlihat, tapi Allah itu jelas keberadaannya.
Apa saja buktinya kalau Allah itu ada? Kita perhatikan ya di slide berikutnya. Nah, sekarang coba kalian perhatikan ada gambar apa ini? Ada gambar lautan, betul. Ada gambar bebatuan, ada pepohonan juga. Nah, kira-kira dari gambar tersebut, ini membuktikan kalau Allah itu ada atau tidak? Lautan, bebatuan, maupun pepohonan yang ada di gambar ini semua adalah ciptaan Allah, bukan buatan manusia. Kalau Allah bisa menciptakan lautan ini, dan lautan ini ada, terlihat oleh kita, artinya ada yang menciptakan lautan ini. Siapa yang menciptakan lautan ini? Betul, lautan ini diciptakan oleh Allah. Jadi, dari gambar satu ini, kita bisa membuktikan kalau Allah itu ada. Apa buktinya? Buktinya adalah adanya lautan ini. Jadi, kalau tidak ada yang menciptakan lautan, tidak mungkin ada Allah. Tapi karena lautan ini ada, artinya ada yang menciptakan lautan ini. Siapa yang menciptakannya? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya Ibu punya gambar lagi nih. Ini gambar apa? Ada gambar danau, ada gambar matahari, ada gambar langit. Nah, semua yang ada pada gambar ini adalah ciptaan Allah. Nah, kita setiap hari melihat matahari terbit, matahari terbenam. Setiap hari kita bisa memandang langit. Setiap hari kita bisa menghirup udara yang segar. Nah, semua itu adalah ciptaan Allah. Nah, karena semua itu ada, berarti Allah itu juga ada. Jadi, semua benda-benda yang seperti pada gambar yang kalian lihat sekarang ini, itu semuanya adalah ciptaan atau diciptakan oleh Allah. Nah, benda yang diciptakan oleh Allah itu ada, artinya yang menciptakannya juga ada. Berarti Allah itu ada. Buktinya adalah adanya semua yang diciptakan oleh Allah. Nah, berikut ini Ibu juga masih punya gambar. Ada gambar pegunungan. Ayo, adakah manusia yang mampu menciptakan gunung? Pegunungan ini semuanya adalah diciptakan oleh Allah. Jadi, untuk meyakini bahwa Allah itu ada, kita bisa memperhatikan lingkungan alam di sekeliling kita. Ada pepohonan, ada pegunungan, ada lautan, semuanya adalah ciptaan Allah. Jadi, kalau benda yang diciptakan oleh Allah itu ada, berarti yang menciptakannya juga ada. Artinya, Allah itu ada. Nah, Ibu masih punya beberapa nih gambar yang menunjukkan Allah itu ada. Perhatikan di sini ada gambar pepohonan, pegunungan, ada gambar danau, ada gambar pelangi. Semuanya adalah ciptaan Allah. Jadi kita harus meyakini di dalam hati kita, oh betul Allah itu ada, termasuk diri kita sendiri. Kita manusia ini ciptaan siapa? Kita manusia ini juga sama-sama ciptaan Allah. Jadi kita harus menyadari betul bahwa Allah itu benar-benar ada. Jadi walaupun Allah tidak terlihat, tapi Allah itu ada. Apa buktinya Allah itu ada? Bukti Allah itu ada adalah adanya semua yang diciptakan oleh Allah. Karena kita tidak mungkin ada kalau kita tidak diciptakan oleh Allah.
Tapi karena sekarang kita manusia bisa hidup, ada pegunungan, ada sungai, ada danau, ada langit, ada matahari, ada pelangi. Semuanya itu adalah diciptakan oleh Allah, artinya Allah itu ada karena Allah sudah menciptakan semua yang ada di alam semesta beserta isinya. Oke, Ibu punya satu lagi nih gambar. Indah ya, ini semuanya juga sama. Ini adalah ciptaan Allah yang harus kita syukuri ya. Jadi kalau kita pergi berlibur kemanapun yang ke tempat alam-alam seperti ini, itu harus dijadikan sebagai alat tafakur kita. Oh iya ya, semuanya diciptakan oleh Allah. Alhamdulillah, Allah menciptakan alam semesta ini untuk siapa? Untuk kita manusia. Allah menciptakan tanaman supaya kita bisa mengambil buah dari tanaman itu sebagai makanan. Kemudian Allah menciptakan matahari supaya manusia bisa hidup di alam semesta ini, di bumi ini dengan adanya sinar matahari. Dan semuanya yang ada di alam semesta ini adalah ciptaan Allah yang membuktikan bahwa Allah itu ada. Nah, dari gambar-gambar tadi, itu merupakan contoh ataupun bukti bahwa Allah itu memang ada, walaupun Allah itu tidak bisa dilihat oleh manusia, tapi dengan adanya semua yang diciptakan oleh Allah itu membuktikan bahwa Allah itu benar-benar ada ya. Nah, alam semesta seperti yang tadi Ibu contohkan di gambar-gambar sebelumnya, itu Allah ciptakan untuk siapa? Betul, alam semesta beserta isinya ini Allah ciptakan untuk manusia, supaya kita manusia bisa mengambil manfaat dari semua yang sudah Allah ciptakan. Allah memberikan matahari supaya bisa dimanfaatkan oleh kita manusia. Sinar matahari itu kita bisa gunakan untuk banyaklah kegunaannya ya. Bisa untuk menumbuhkan tanaman, bisa untuk menjemur pakaian, banyak kegunaan dari matahari. Itu baru satu saja matahari, itu kegunaannya sudah banyak. Allah menciptakan hewan, bisa kita manfaatkan sebagai alat transportasi bisa, atau bisa juga digunakan untuk dikonsumsi untuk makanan kita. Itu dari ciptaan Allah yang bernama binatang. Kemudian Allah menciptakan apa lagi? Menciptakan udara. Udara bisa kita hirup setiap hari, bisa kita bernafas setiap hari. Itu semuanya diciptakan oleh Allah untuk kita manusia. Nah, maka kita manusia harus senantiasa bersyukur, berterima kasih kepada Allah atas semua yang sudah diciptakan oleh Allah yang bisa kita manfaatkan ciptaan Allah itu setiap harinya. Jadi, pertanyaannya, yakin Allah itu ada? Harus yakin Allah itu ada. Apa buktinya Allah ada? Adalah dengan adanya semua yang sudah diciptakan oleh Allah ya. Jadi gambar-gambar yang tadi Ibu sajikan di tayangan sebelumnya itu semuanya bisa membuktikan bahwa Allah itu ada. Adanya kita manusia yang sudah diciptakan oleh Allah, kita juga menjadi bukti bahwa Allah itu ada. Jadi kita harus yakin ya bahwa Allah itu ada. Nah, sekarang Ibu punya lagu nih, supaya nggak jenuh ya, kita nyanyi-nyanyi dulu sebentar nih. Ibu punya lagu, Agamaku Islam. Nada lagunya seperti Topi Saya Bundar. Sudah tahu kan lagunya? Topi saya bundar. Nah, kali ini, agamaku Islam, Islam agamaku. Kalau bukan Islam, bukan agamaku.
Tuhan saya satu, satu Tuhan saya. Kalau tidak satu, bukan Tuhan saya. Tuhan saya Allah, Allah Tuhan saya. Kalau bukan Allah, bukan Tuhan saya. Bisa ya nyanyinya? Biar tidak sedikit jenuh, kita nyanyi-nyanyi dulu sebentar. Bisa kalian nanti nyanyikan lagi setelah pembelajaran ini selesai ya. Nah, selanjutnya sekarang kita berlatih ya dari materi belajar yang sudah kita bahas tadi. Ibu punya 4 pertanyaan, nanti silahkan kalian tulis di buku kalian, di buku PAI kalian, kemudian dijawab dengan jawaban yang tepat ya. Nomor 1 pertanyaannya, bukti adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah adanya. Nomor 2, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam ini untuk siapa? Pertanyaan ketiga, kita harus titik-titik karena diciptakan oleh Allah. Nah, yang terakhir yang keempat. Nah, Ibu tutup dulu kameranya ya, supaya tidak terhalang. Pertanyaan keempat adalah, kita beribadah karena iman kepada siapa? Ya, jadi keempat soal ini silahkan kalian tulis di buku PAI kalian, kemudian jawab dengan jawaban yang tepat. Oke? Oke, untuk selanjutnya, untuk tugas LKS, silahkan kalian lanjutkan kerjakan LKS-nya dari halaman 42 sampai dengan halaman 44. Ya, jadi tugas untuk hari ini tadi kalian tulis 4 pertanyaan yang tadi di buku PAI kalian, kemudian dijawab dengan jawaban yang tepat. Kemudian yang kedua ada tugas LKS ini, kalian silahkan lanjutkan dari mulai halaman 42 sampai dengan halaman 44. Besok Ibu tunggu ya di sekolah. Jadi untuk hari ini silahkan kerjakan tugas yang 4 soal tadi, kemudian untuk LKS dari mulai halaman 42 sampai dengan halaman 44. Baik, terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih anak-anakku untuk pertemuan kita hari ini. Ibu cukupkan sampai di sini dulu. Sampai bertemu lagi di pertemuan minggu depan. Selamat belajar, selamat mengerjakan tugas. Ibu akhiri pertemuan ini dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.